Kemarin kita sudah membahas tentang af'al al-ibad. Ketika Mu'tazilah mengatakan aujada au khalaqa Allahu al-qudrata al-hadisata fil abdi, ataupun nanti fi syai' gitu ya, karena ibad kan, fil abdi. Kemudian wa bi qudratihi au jadat al-af'al. Bahasanya aujadat gitu ya. Itu Mu'tazilah. Sedangkan ahlu Asy'ariyah, Asy-Syaikh wa atba'uhu aujada. Ana contohkan di sholat ya. Misalkan sholat, sholatul abdi. Aujada Allah ya. Aujada Allah harokata as-salat fil abdi inda ijadillahi ta'ala, hinya kembali ke Allah, inda ijadihi kudrata wa iradata al-abdi, inda ijadihi kudrata wa iradatal abdi lis-salati. Ini namanya apa? Al-kasab gitu ya. Bahasanya inda, ada iktiron, ada ma'a gitu ya. Wakat yang sama. Ini yang dinamakan al-kasab. Kalau katanya dia itu hal yang baik, taat, istilahan. Sebetulnya enggak ada enggak ada wajhun untuk membedakan katanya iktisab sama kasab. Cuman mungkin ingin membedakan saja, cuman wajhun untuk membedakannya tuh nggak ketemu katanya. Kalau kasab itu untuk taat, kalau iktisab untuk maksiat ya, iktisab ini buat maksiat. Setelah Syekh Al-Jabariyah gitu ya. Al-Jabariyah itu la kudrata lil abdi zahiran wa batinan. Udah kan ya, zahiran sama batinannya ya. Sedikit praktek. Ketika ada ayat wa ma romaita id romaita gitu ya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha walakinallaha roma ya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ingat-ingat ya. Ketika sholat Zaidun, kita maknakan apa? Bukan aujada, tapi apa? Qoma, kan gitu ya? Bi Zaidin apa? Sifatun hiya sholat, gitu ya? Atau as-sholah, gitu ya? Atau sholatun. Atau qoma bi Zaidin as-sifatu, gitu ya? Hiya as-sholah. Atau ganti komanya dengan ittisof.
ittasofa atau ittisofu Zaidin bisolah gitu ya. Ini ketika ana bilang sholat Zaidun ya. Oke, sekarang masuk ke wama romaita idromaita walakinallaha roma. Kalau ana mengatakan secara zahir, Anda tidak melempar gitu ya. Ketika Anda melempar. Ketika Anda melempar berarti kan sudah terjadi ngelempar gitu ya. Akan tetapi Allah yang ngelempar. Kan ada tanakud, ya enggak? Anda tidak melempar ketika Anda melempar, gitu ya. Akan tetapi Allah yang melempar. Nih ada tanakud di sini. Kalau seandainya semuanya dimanakan dengan makna zahir, gitu ya. Terus gimana caranya? Ingat, di dalam pembahasan fi'lun yang diinginkan adalah aujada, gitu ya. Maka di sini apa? Wama. Apa nih? Aujada. Aujadta kan itu ya? Wama aujadta atau wama khalaqta gitu ya. Ar-ramya wakta, itu kan wakta ya? Wakta ittisofika, yang bawah tuh. Ittisofika ya Rasulullah birrami gitu ya, atau birrami gitu ya. Birrami ya. Walakinallaha aujada kan itu ya. Aujada ke sini ya, ke bawah. Aujada atau apa? Atau khalaqa ramya gitu. Udah, selesai. Ya kan ya? Wa ma romaita, kalau ana manakan Anda tidak melempar ketika Anda melempar, akan tapi Allah melempar kan enggak paham, gitu ya. Maka harus kita takwilkan. Wa ma aujadta, mendatangkan sebuah fi'lun wa huwa ramyun yang tadinya enggak ada, kan itu ya. Wa ma, enggak, Anda tidak mendatangkan sebuah fi'lun wa huwa ramyun dari tidak ada, gitu ya. Wa ma romaita wa ma aujadta ar-ramya waqta ittisafika birrami, karena ketika Anda bilang sholat Zaidun itu maknanya ittisofu Zaid bisolah, gitu ya. Begitu juga dengan ini romaita Rasulullah SAW ketika perang, gitu kan ya, melempar senjatanya, melemparkan tombaknya, melemparkan panahnya. Id romaita wakta ittisofika anta ya Rasulullah birrami, gitu ya. Ketika Anda wahai Rasulullah disifati dengan romi, gitu ya. Walakinallaha aujada, akan tetapi Allah yang mendatangkan ataupun yang menciptakan sebuah fi'lun yang namanya romyun dari tidak ada, gitu ya. Walakinallaha aujada au khalaqa ar-ramya. Ketika ana bilang aujada atau khalaqa berarti apa? Mendatangkan sebuah fi'lun yang sebelumnya enggak ada, gitu ya. Nah, kalau udah gini aman maknanya. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kemudian numuwin nabat, gitu ya. Numu an-nabat. Ya. Kemudian setelah numu yusmir, gitu ya. Yusmir berbuah misalkan. Kalau kita lihat gitu ya, numuin nabat itu bisa babi. Imtijaz majzun, imtijaz alma wa turab. Satu. Yang kedua halah al
kauniyah maksudnya adalah halah al-falakiyah minal hararati wa al-burudah. Kadang tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik ketika musim dingin gitu ya, atau ketika musim panas. Kayak tembakau itu musim panas atau musim dingin nanamnya? Musim panas gitu ya. Kalau kita nanamnya di musim dingin gak bakalan jadi gitu ya. Terus juga tumbuhan berbuahnya itu tergantung musim gitu ya, musim panas atau musim dingin gitu ya. Seperti kisahnya Sayyidah Maryam, kok ada buah-buahan yang berbuahnya di musim dingin tapi ada di rumahnya atau di mihrabnya gitu ya. Buah-buahan yang tumbuhnya di musim panas ada di musim dingin gitu ya. Min aina laki hadza gitu ya. Nah, itu secara zahir seperti ini. Gitu ya, secara zahir seperti ini. Kalau Anda menggunakan kaidahnya Imam Asy'ari, ini sebab ini seperti halnya Allah aujada gitu ya. Allah aujada imtizaz, berarti aujada di sini ini kan siapa yang menyatukan antara air dan turab? Sudah ada ya, sejak dulu gitu ya. Misalkan di padang pasir gitu ya. Di padang pasir tidak ada tanah seperti di Indonesia. Ya udah, ana nyatukan nih sebagai manusia. Berarti Allah aujada harokati ana untuk menyatukan antara turab dan air, disatuin sehingga bisa layak untuk ditanam gitu ya. Kemudian ana tahu sebagai petani kapan harus nanam tembakau gitu ya. Oke, itu semuanya dari ijad Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memiliki kasab. Apa sih kasab? Iktiran gitu ya. Iktiran antara kudroh kita, iradah kita dengan harokat kita untuk melakukan proses pertanian gitu ya. Mu'tazilah enggak. Dalam Mu'tazilah mengatakan air dan turab ketika disatukan Allah di sana menyimpan kudroh. Gitu ya. Al-kudroh al-muda'ah, sebuah kudroh yang dititipkan kepada gabungan antara air dan turab. Turab bukan tin gitu ya. Tin itu sudah apa? Satuan antara air dan turab. Itu namanya tin, gitu ya. Nah, tin ini yang bisa menjadi apa? Menjadi tempat untuk bercocok tanam bagi seorang petani gitu ya. Oke. Kalau turab tayamum, ingat ya, kayak tayamum gitu ya. Oke. Halatul kauniyah, seorang petani tahu kapan dia harus menanam padi, kapan harus menanam tembakau dan seterusnya. Karena mereka melihat apa? Melihat halah al-kauniyah dengan tajrubah, pengalaman. Kata Syekh Asy'ari lah katanya, itu bukan menjadi penyebab, taksir hanya minallah saja gitu ya. Kalau Jabariyah apalagi gitu ya. Jabariyah udah kudroh sama iradah, kita sama sekali nggak memiliki hal itu. Mu'tazilah di air ada tersimpan sebuah kudroh, di turab juga tersimpan kudroh yang diciptakan oleh Allah, kudroh al-hadisah. Nama lain kudroh hadisah adalah kudroh al-muda'ah gitu ya. Sekarang nambah satu lagi, falasifah gitu ya. Nanti di sini pembahasan kita sekarang. Falasifah ketika melihat numuin nabat sama nabat itu yang yusmir, yang menghasilkan fawakih, mereka mengatakan nabat ini tumbuh itu disebabkan karena taksiril ma, bukan kudroh yang dititipkan oleh Allah kepada air. Beda kan? Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah memberikan kudroh kepada air ketika disatukan dengan turab menjadi sebuah tanah yang layak untuk jadi tempat bercocok tanam. Kata falasifah enggak. Air ini tabi'atuhu, tab'uhu gitu ya. Hakikatuhu, turab, hakikatuhu ketika disatukan itu memiliki apa? Memiliki fungsi lain gitu ya. Memiliki apa? Memiliki pengaruh lain ya, atau mu'iddatun gitu ya. Ketika air dan turab disatukan, dia memberikan pengaruh mu'iddah untuk apa? Untuk tumbuhan supaya bisa berkembang biak gitu ya. Itu menurut pendapat falasifah.
Jadi air itu sendiri, tabiatul ma itu sendiri, tabiatul turab itu sendiri yang memberikan taksir, gitu ya. Kemudian halah kauniyah itu sendiri yang memberikan taksir, gitu ya. Haroroh itu sendiri, misalkan panas yang matahari misalkan, ataupun pengaruh cuaca. Cuaca itu sendiri yang memberikan taksir, bukan taksir dari Allah, gitu ya. Secara langsung. Burudah itu sendiri yang memberikan taksir, gitu ya. Oke. Kemudian contoh lainnya. Oke, al-mawjudat al-ulwiyah wa al-mawjudat as-sufliyah kal insan. Dicontohkan di sana di kitab al-mawjudat al-ulwiyah sama mawjudat as-sufliyah. Yang ini lahu atau laha taksir bitabi'iha. Tab'un maknanya haqiqatiha, bi haqiqatiha. Seperti nar, haqiqatun nar itu apa? Ihraq, gitu ya. Memiliki pengaruh ihraq. Itu yang dimaksud dengan toba, haqiqah. Al-mawjudat al-ulwiyah bintang, gitu ya. Kemudian bulan, gitu ya. Itu al-mawjudat al-ulwiyah ataupun benda langit, gitu ya. Itu memiliki apa? Memiliki pengaruh terhadap benda bumi. Salah satunya manusia, gitu ya. Maka, gitu ya. Maka kita dapatkan contohnya di sini, gitu ya. Tumbuhan tadi bako itu nggak mungkin kalau ditanam di musim hujan, harus di musim panas karena punya pengaruh. Juga manusia katanya. Milad al-insan. Kelahiran. Dijelaskan loh sama Syekh ini, Syekh Dardir. Miladul insan, gitu ya. As-sara al-abraj ala halatil insan minas sifat. Ternyata beneran. Jadi sifat manusia itu dipengaruhi oleh apa? Oleh bintang di waktu dia lahir, gitu ya. Misalkan bintang apa? Aquarius. Siapa yang Aquarius? Aquarius itu Gemini. Gemini bulan apa? Bulan Mei, ya. Misalkan saya lahir di bulan Mei. Kata Faylusuf, Anda lahir di bulan misalkan 15 Mei, gitu ya. Ataupun Aquarius. Aquarius itu dia antara akhir Januari sampai akhir Februari, gitu ya. Aquarius, misalkan Zaid, gitu ya. Zaid lahir di awal Februari, ya. Tanggal 1 Februari. Kata Faylusuf nih, gitu ya. Wahai Zaid, Anda lahir di tanggal 1 Februari. Di tanggal itu, bintang yang mempengaruhi Anda adalah Aquarius. Maka sifat Anda itu kada. Berarti, menurut falasifah, bintang Aquarius ini mempengaruhi apa? Sifat Zaid, gitu ya. Dan mempengaruhi kehidupan Zaid. Bahkan Faylusuf bisa gitu ya, memberikan arahan kepada Zaid dalam kehidupan sehari-hari. Zaid, hari ini Anda akan rugi, ya gitu. Ternyata karena katanya ada bintang yang namanya nahas atau nuhas. Itu kalau masuk ke bintang-bintang yang 12, salah satu bintang 12 bikin orang rugi.
Gitu ya. Oke. Nah, menurut Failusuf gitu ya. Bintang ini al-maujudat al-ulwiyah mempengaruhi apa? Insan. Kapan mempengaruhinya? Ketika dia lahir. Gitu ya. Taksirnya dari mana? Nafsu hadihi al-maujudat al-ulwiyah. Bintang itu yang memberikan taksir. Gitu ya. Bintang itu yang memberikan taksir. Maka ternyata Anda baru dapat di sini sifat-sifat yang ada di itu benar katanya. Antum ketika nyari bintang antum, kemudian lihat sifatnya, nggak meleset, gitu ya. Dan itu gampang, katanya dicari aja di Google, ya, sifat-sifat kita. Oh berarti udah, sekarang baru tahu ana. Juga bahkan bisa menentukan kerugian orang, rugi dan untung dalam sehari-harinya. Tapi dengan catatan seorang Failusuf. Failusuf di sini bukan tukang sihir sekarang ya, yang dia itu taklid. Dia harus mujtahid gitu ya. Dia tahu kelahiran orang ini, kemudian dia mengetahui semua ilmu falak dan mengetahui semua ilmu yang berkaitan dengan benda bumi. Udah, dia bisa membantu kita, gitu ya. Merubah kalau bahasa kita merubah nasib kita, gitu ya. Merubah nasib kita dengan melakukan proses yang dekat dengan ilmu sihir, gitu ya. Nah, kata Failusuf, yang memberikan taksir bukan Allah, tapi apa? Nafsu hadhihi al-abroj, gitu ya. Oke. Bagaimana mutakalimun? Mu'tazilah, Syekh Asy'ari, gitu ya. Kalau Jabariyah udah, gitu ya, udah nggak ini lagi. Syekh Asy'ari dan ulama-ulama mutakalimun, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ghazali, semuanya mereka nggak mengingkari hasil ini. Bahwasanya bintang itu mempengaruhi sifat manusia, tidak mengingkarinya. Cuman mengingkari apa? Taksirnya. Taksirnya kata mereka Allah. Gitu ya. Berarti Imam Ghazali, Imam Ibnu Sina, Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua imam dari Asy'ariyah mengatakan, iya, ini kami nggak memungkiri ini, ya, bahwasanya milad itu berkaitan dengan abroj. Cuman taksirnya dari siapa? Allah. Ketika taksirnya dari Allah, yumkin takhallufuhu. Tapi kalau falasifah tidak mungkin. Ketika seorang dilahirkan di bulan Februari, maka sifat-sifatnya seperti itu. Dan ternyata mujarrabah. Gitu. Maksudnya apa mujarrabah? Sudah terbukti, gitu ya, sudah terbukti. Berarti ulama mutakalimun, Asy'ariyah, Mu'tazilah tidak mengingkari penelitian falasifah, gitu ya, berkaitan dengan bintang. Akan tetapi yang mereka ingkari apa? Taksirnya. Kata Mu'tazilah, taksirnya bukan dari bintang itu sendiri, bukan tobi'ah bintang itu sendiri, bukan hakikat bintang itu sendiri, tapi apa? Kudroh yang diciptakan oleh Allah, gitu ya, kepada bintang ini, seperti halnya kudroh yang diciptakan oleh kepada api untuk membakar, gitu ya. Syekh siapa? Syekh Asy'ari enggak, yang memberikan taksir adalah Allah, yumkin takhallufuhu. Bahkan Syekh Asy'ari ketika ditanya, wahai Syekh Asy'ari, kalau seandainya Allah menghendaki, gitu ya, air itu membakar, mungkin enggak membakar? Mungkin, gitu ya. Mu'tazilah enggak. Karena Mu'tazilah melihatnya apa? Kudrah yang diciptakan oleh Allah kepada api itu ikhraq, gitu ya. Oke. Di sini udah kesimpulannya adalah kata Imam Asy'ari, semua ini yang kita lihat secara zahir memberikan pengaruh, api membakar, benda-benda langit memberikan pengaruh, itu hanya iktiron saja, gitu ya. Iktiron saja antara kudroh api membakar, kemudian seorang mendekatkan api dengan kertas, gitu ya, kemudian terbakar. Hanya iktiron saja. Yuk, kita baca dulu. Lanjutkan yang kemarin ya. Wal farqu bainal harakatil ikhtiyariyah wa tirariyah, itu ya. Fa'ulima anna hada ta'liq ibaratun an muqarnatul qudratil hadisiyah.
Ana bacakan wal farqu baina harakatil ikhtiyariyati wa ittirariyati. Nemu enggak? Oke. Perbedaan antara harakatil ikhtiyariyah wa ittirariyah. Harakatil ikhtiyariyah sama ittirariyah dibuat dua istilah ini dibuat oleh ulama Asy'ariyah gitu ya. Mimma huwa badihiyun inda kulli aqilin. Wal farqu bainal harakatil ikhtiyariyah wal ittirariyah mimma huwa badihiyun inda kulli aqilin. Perbedaannya semuanya tahu gitu ya antara harakatul ikhtiyariyah sama harakatil ittirariyah. Harakatul ikhtiyariyah kita memiliki apa? Memiliki kemampuan untuk memilih gitu ya. Seperti halnya menggerakkan tangan. Harakatul ittirariyah gimana? Kita nggak memiliki kemampuan untuk memilih, seperti terjatuh dari atas gitu ya. Kemudian fabatala qaulu al-jabariyah bi annahu la qudrata lil abdi tuqarin fi'lan lahu. Tidak ada kudrah sama sekali bagi seorang hamba yang berbarengan dengan apa yang dia lakukan. Ini berarti kan harakatus shalah itu fi'lun daripada abad, kemudian kudrohnya adalah yang ini, ijadul kudroh. Itu nggak ada menurut Jabariyah. Aslan sama sekali nggak ada. Apa sih yang dimaksud dengan la qudrata lil abdi tuqarin fi'lan lahu aslan? Mereka menafikan apa? Menafikan kudroh yang batin, juga menafikan kudroh yang zahir. Kudroh yang batin itu kudratillah al-qadimah. Kudroh yang zahir adalah apa? Kudroh yang hadisah, yang ini. Bal huwa majburun zahiran wa batinan. Gitu ya. Kal khayt. Apa khayt? Benang, gitu ya. Al muallaq fil hawa. Yang nempel misalkan di sebuah benda, kemudian dia ditiup oleh angin. Kan dia nggak bisa milih ya, angin yang menggerakkan gitu ya. Itu menurut tabir yang ditakbirkan oleh Asy'ariyah. Kal khayt al muallaq fil hawa tumiluhu ar-riyah. Dia apa? Tumil yang tadinya lurus jadi apa? Belok ke kiri ke kanan gitu ya. Tumiluhu ar-riyah bila ikhtiarin lahu. Tanpa ada ikhtiar. Oleh siapa? Oleh khayt tersebut. Fi syai'in aslan. Tanpa ada ikhtiar sedikit pun. Wa qaulu qadariyah fa batala gitu ya. Wa batala qaulu al-qadariyah. Ini tasmiyatu syai' bididdihi gitu ya. Akan dijelaskan berikut nih setelah ini. Bi ta'siril qudrah al-hadisah itu ya. Fi al-af'al ala tibqi iradatihi. Sesuai dengan apa? Iradatil abad. Bisa ya? Kemudian wal jabariyah, ini sekarang konsekuensinya gitu ya, yang kemarin dijelaskan. Wal jabariyatu kuffarun qat'an. Kenapa mereka dikatakan kufar? Bukan disebabkan karena i'tiqad mereka, tapi disebabkan karena lazimnya gitu ya. Oke, kufarun qat'annya bukan disebabkan karena i'tiqad mereka yang mengatakan la qudrata lil abdi aslan zahiran wa batinan. Bukan disebabkan karena itu gitu ya. Akan tetapi disebabkan karena apa? Lazimnya. Li'anna madhabahum gitu ya. Karena madhab mereka apa? Yanfit taklif gitu ya. Ini seakan-akan apa? Madhab mereka menafikan taklif. Enggak. Lazimnya gitu ya. Karena apa? Lazim madhab mereka menafikan taklif. Ingat ya, bukan disebabkan karena mereka meyakini taklif itu nggak ada, nggak. Bahkan katanya apa? Jabariyah ini kalau kita lihat firaq Islami itu adalah apa? Orang yang mengkafirkan orang lain itu apa? Apa sih yang Sayyidina Ibnu Abbas datang di masa itu, terus ngasih Khawarij. Gitu ya. Jabarian adalah Khawarij yang ibadahnya itu apa, kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya astasghir ibadati dibanding Khawarij.
Jadi Khawarij itu lebih kuat ibadahnya dari Sayyidina Ibnu Abbas loh, bayangkan. Gitu ya. Maka mereka tidak menafikan taklif madhab mereka, tapi lazimul madhab. Maka ditambah di sini, li'anna lazima madhabihim. Gitu ya. Madhabihim apa? Menafikan kudroh dari abdun zahiran wa batinan. Lazimnya, gitu ya. Ingat ya, jangan mengatakan madhab mereka meyakini tidak ada taklif. Enggak. Gitu ya. Mereka meyakini adanya taklif. Li'anna lazima madhabihim yanfi apa? At-taklifa alladhi ja'a bihi rusul alaihim. Jelas dong, kalau seandainya lazim madhabnya itu membuat orang menafikan taklif, berarti tidak ada sholat, kan gitu ya? Sholat itu nggak wajib kan, kafir. Oke, ingat ya, lazimnya madhab mereka meyakini adanya sholat. Jadi sebetulnya mereka nggak kafir, gitu ya. Karena mereka la yaltazim bi lazimi madhab. Wa fi kufri al-qadariyah khilafun. Adapun qadariyah Mu'tazilah itu apa? Kufur qadariyah khilaf. Al-asah berarti ada muqabilnya, gitu ya. Adamu kufrihim. Berarti yang mengatakan kufur karena syirik. Karena apa? Menafikan wahdaniyatul af'al, gitu ya. Al-asah inda kufri al-asah adamu kufrihim. Al-asahu adamu kufrihim li'annahum wa in lazimahum lazimul madhab, gitu ya. Wa in lazimahum isbatu syarik lillahi ta'ala illa annahum lamma, akan tetapi, gitu ya, lamma asbatu lillahi ta'ala khalqul abdi wa qudratihi, ya, mereka mengisbatkan bahwasanya yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Yang menciptakan kudrah yang ada di dalam manusia siapa? Allah juga. Yang menciptakan iradah di dalam manusia siapa? Allah juga. Berarti mereka menisbatkan kepada Allah, kan? Gitu ya. Kalau sudah menisbatkan kepada Allah, baik penciptaan manusia, kudrahnya juga, iradahnya juga, soro fi'lul abdi fil haqiqati makhluqan lahu ta'ala. Walaupun secara tidak langsung, ataupun bahasa lainnya apa? Biwasitah. Gitu ya. Biwasitati al-kudrah yang diciptakan oleh Allah. Wa ulima aidon, itu pembahasan tentang manusia ataupun ciptaan Allah yang memiliki perasaan, lahu syu'ur, gitu ya. Bagaimana dengan sesuatu yang laisa lahu syu'ur? Contohnya nabat, gitu ya. Contohnya fawakih, contohnya misalkan manusia masuk di sini. Annahu la ta'siru lil umur al-adiyah fil umur allati iktaronat biha. Wa ulima aidon, sebagaimana kita ketahui tadi, bahwasanya tidak ada penciptaan kudroh hadisah terhadap manusia juga di sini. Annahu la ta'sir lil umur al-adiyah fil umur allati iktaronat biha. Al umur al-adiyah fil umur allati iktaronat biha fala ta'sira linnar, gitu ya. Fil ihraq. Oke. Coba fala ta'sira linnar. Narnya ditempatkan kemana? Wa ulima aidon annahu la ta'sira lin nar, gitu ya. Fil umur allati. Umurnya apa di sini? Ihraq. Dapat ya? Cara penerapan qadiyahnya, gitu ya. Cara penerapan ta'birnya. Annahu la ta'sira lil umur al-adiyah. Apa contohnya? An-nar. Fil umur. Umurnya di sini apa? Ihraq, gitu ya. Oke, allati iktaronat biha. Iktaronat binar. Maksudnya iktaronat binar gimana? Ketika kita mendekatkan api kepada kertas misalkan, gitu ya. Fala ta'sira linnar fil ihraq. Api itu tidak memberikan ta'sir untuk membakar, gitu ya. Wala lit ta'am fi syaba'. Dan juga ta'am itu tidak memberikan pengaruh kepada kenyang dan tidak kenyang, gitu ya. Wala lil ma fir rai. Memberikan apa? Roy di sini irigasi, yang diinginkan memberikan minum, kan ya? Roy itu sebuah tempat untuk pengaliran air. Tapi apa maksudnya? Maksudnya ketika air dialirkan itu bisa memberikan apa? Memberikan menyiram tumbuhan minum, gitu ya. Wala fi imbati az-zara. Wala lilma firroy. Wala fi imbati zara. Air itu tidak memberikan taksir pengaruh terhadap tumbuhan sehingga dia berkembang biak, gitu ya. Wala lil kawakib, yang dijelaskan tadi. Contohnya buat manusia, gitu ya.
abroj yang isna asyar, ya. Wala lil kawakib fi ini untuk yang atas, contoh yang tumbuhan. Wala lil kawakib fi indoj al fawakih wa ghairiha. Kawakib di sini dimaknakan kondisi alam ya, bukan bintangnya gitu. Wala lil kawakib fi indoji al fawakih, misalkan minal hararati wal burudah gitu ya. Wa ghairiha wala lil aflak, ini baru yang manusia tadi. Wala lil aflak fi syai'in minal asya. Contohnya adalah bintang-bintang itu katanya tidak memberikan taksir kepada sifat manusia gitu ya. Berarti wala lil aflak fi misalkan sifat al-insan inda wiladatihi gitu ya. Oke, wala lisikin fil qata wala li syai' fi daf'i harrin au bardin au jalbihima, ataupun mendapatkan panas dan mendapatkan dingin. Wa ghairu dzalika la, ini pembahasan kita sekarang di bait berikutnya. La bit-tabai, nanti akan dijelaskan ya. Wala bil illati wala bil quwwati auda'ahallahu fiha, tidak dengan tabiat daripada sesuatu, api misalkan membakar tabiatnya ya. Wala bil illah, misalkan ketika ketika tangan ana disimpan ada kolam ana pegang kemudian ana gerakan gitu ya. Tangan ana ini yang megang kolam itu adalah illah, kolamnya adalah ma'lul gitu ya. Wala bil illah wala biquwatin auda'ahallahu fiha, juga bukan disebabkan karena sebuah kuat di sini adalah kudrah al-hadisah gitu ya. Wala kuwatin yang dititipkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia ataupun di dalam tumbuhan ataupun di dalam api misalkan. Bal at-ta'siru fi dzalika kullihi atau kullahu. Oke. Balit ta'siru fi dzalika kullihi lillahi ta'ala wahdahu bimahdi ikhtiyarihi inda wujud hadhihi al-asya. Oke, berarti ta'sirnya oleh Allah Subhanahu wa taala wahdahu bimahdi ikhtiyarihi. Ikhtiar di sini apa? Bi qudratihi gitu ya. Bimahdi qudratihi inda wujud hadhil asya. Apa bedanya kalau Anda ganti dengan bi? Wasito berarti. Aywa, biwasito gitu ya. Ketika misalkan an-naru gitu ya. Muhriqatun. Sebentar. Uhriqa al-khashabu bi mumasatin nar. Ya, satu lagi tabirnya. Uhriqa al-khashabu inda mumasatin nar. Gitu ya. Apa bedanya? Kalau bi berarti apa? Bisa ini al-qudru al-hadisah, bisa pendapat siapa? Nanti falasifah gitu ya. Kalau indah berarti apa? Iqtiron. Khasab ini terbakar ketika api menyentuhnya. Taksirnya dari siapa? Dari Allah gitu ya. Bahasanya dengan indah gitu ya. Berarti taksir pembakaran atau terbakarnya khasab oleh api itu bukan disebabkan karena api yang membakar, tapi apa? Taksirnya dari Allah. Terus apa? Kapan terlihatnya? Terlihatnya ketika bukan terlihatnya. Oke. Balik lagi. Setiap Anda melihat gitu ya, api didekatkan dengan kertas itu ngebakar terus, gitu ya. Besoknya lagi Anda ngelihat, api ketika didekatkan dengan didekatkan dan nempel kepada kertas ngebakar lagi, gitu ya. Ketika Anda dekatkan, apakah api yang memberikan taksir atau Allah? Allah yang memberikan taksir. Terus bagaimana kok bisa seperti itu? Kita hanya mampu mengatakan bahwasanya api Allah memberi dengan kudrohnya memberikan pengaruh. Allah dengan kudrohnya membakar
kertas ini ketika api menyentuhnya, gitu ya? Atau bahasanya inda. Itu apa yang bisa kita pahami? Apa? Allah membakar ataupun Allah menciptakan ihraq, gitu ya, terhadap kertas ketika api itu apa? Menempel kepada kertas. Oke, berarti bukan api yang membakar, tapi Allah. Kapan? Ketika api itu menempel dengan kertas, gitu ya. Inda mumasatin nar lahu. Oke, sekarang masuk pembahasan berikutnya. Waman yakul bitab'i au bil illati, gitu ya. Fadzaka kufrun inda ahlil millati. Waman yakul bil quwwati al muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti, gitu ya. Oke. Nambah satu lagi, gitu ya. Itu Mu'tazilah udah disebutkan, Ahlus Sunnah juga udah, tinggal pendapatnya falasifah. Milan, ya, ini. Oke. An-nar bi tab'iha, kita sering ya mau pergi kuliah nggak tobaan, gitu ya. An-nar bi tab'iha lain nih, bi tab'iha ay bi haqiqatiha, yu'assir, gitu ya, atau tu'assir. Apa taksirnya? Taksirnya adalah ihraq, gitu ya. An-nar bi tab'iha tu'assir. Apa taksirnya? Ihraq. Tapi apa? Inda tawafur asyurut. Satu lagi, inda intifa al mawani', gitu ya. Apa syurutnya? Al-mumasah. Intifal mawaninya apa? Misalkan adamul balal. Adamul balal fi, misalkan fil khosyab, gitu ya. Atau fil waraq. Pokoknya sesuatu yang membuat api itu bisa membakar dan tidak ada penghalang, gitu ya. Ini al-burj, gitu ya. Al-abroj. Bi tab'iha tu'assir. Ala tahdid sifat al-insan. Wih, parah ya. Dulu kita menganggap ini kufrun, ternyata biasa. Ulama falasifah, apalagi al-mutakalimun biasa aja, gitu ya. Mutakalimun, Mu'tazilah, Asy'ariyah biasa aja. Cuman mereka bedanya apa? Tadi, taksirnya dari Allah. Oke, bitab'iha, ingat maknanya apa? Hakikohnya, gitu ya. Hakikatul abroj itu memberikan pengaruh kepada sifat manusia. Inda tawafir syurut wan tifaul mawani. Berarti di sini at-tab'u mu'assirun, gitu ya. Yang kedua adalah al-illah, gitu ya. Dicontohkan di sana seperti khotam yang ada di jari, gitu ya, kemudian digerakkan. Al-illah mu'assirun. Oke. Terkait illah,
kata falasifah, ini pendapatnya falasifah ya. Nanti di kitabnya dijelaskan. Allah itu illatun, gitu ya. Yu'assir ala al-aql. Al-aqli al-awwal. Gitu ya. Terus akal awal yu'assir ala aqlin sani, kemudian aqlin salis, rabi', gitu terus ya. Sampai yang namanya al-aqlu al-ashir, gitu ya. Akal di sini bukan otak kita ya. Bukan aklun yang ada di kita gitu. Al-aqli al-ashir. Oke, Allah itu adalah illatun, gitu ya. Yu'asir ala al-aqlil awal. Aqlil awal adalah jadi ma'lulnya, gitu ya. Dan dia jadi illat untuk yang lainnya, gitu ya. Dia jadi ma'lulnya kepada Allah, dia juga jadi illah buat apa? Aqlun sani, gitu ya. Dan seterusnya. Aqlul ashir ini jadi ma'lul buat yang sebelumnya, gitu ya. Dia akan menjadi apa? Illah. Oke. Ini hanya di sini pembahasannya. Nanti kawan-kawan nggak nemu lagi kecuali di pembahasan makulat sama umurun ammah. Nah, aqlun ashir, gimana sih proses illahnya, gitu ya? Oke. Illatun lil asya, gitu ya. Illatun lil asyanya bahasanya, tapi dengan catatan bil muiddat. Ingat ya, bil muiddat. Aqlul ashir, katanya aqlul ashir itu posisinya di mana? Bulan. Itu aqlul ashir, gitu ya. Aqlul ashir adanya di bulan. Bulan itu falak, gitu ya. Aqlul ashir ada di bulan. Apa sih yang dimaksud muiddat? Jelaskan ya. Ana jelaskan. Asyai'u mu'iddan. Asyai'u mu'iddun li syai'in akhar bi amrin ma, gitu ya. Contoh, alma, air, wa turab mu'iddun li apa? An-nabat. Fi ya. Fil imbat. Maksudnya numu ya, fil imbat. Posisi aqlul ashir gimana? Di sini. Bahasanya yufid, daiman. Yufid daiman ay yu'assir. Daiman. Apa taksirnya? Imbat, gitu ya. Taksir daripada aqlul ashir adalah imbat. Jangan nabat, mohon maaf. Apa? Budroh. Budroh apa sih? Biji, gitu ya. Lil budroh. Coba dilihat. Air dan turab itu menjadi apa? Menjadi ataupun memberikan pengaruh, gitu ya. Ataupun ketika ada air dan turab itu akan memberikan pengaruh kepada budroh untuk tumbuh. Pengaruhnya dari siapa? Aqlul ashir.
Jadi prosesnya aklun asyir ketika berkaitan dengan budroh akan memberikan pengaruh yang namanya apa? Numu, membuat dia tumbuh. Tapi kapan? Ketika budroh ini sudah siap untuk tumbuh. Kapan siapnya? Ketika budroh ini ditanam di sebuah tin, gitu ya. Ma dan turab jadinya apa? Tin. Kalau Syekh Utsam contohnya apa katanya? Kita sama aklun asyir akan dikasih nyawa ketika apa? Ibu dan bapak kita bertemu. Maka kita dikasih nyawa, gitu. Begitu juga dengan ini, gitu ya. Budroh, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan nafas, bukan nafas ya. Dia bisa tumbuh, berkembang biak, numu, kan itu ya. Jismunnya jadi nami ketika apa? Ketika dia ditempatkan di air dan turab ataupun di tin, gitu ya. Ketika budroh ini ditempatkan digantung, di apa namanya? Digantung di sini apa sih? Di hawa, gitu ya. Tanpa antum nanti bilang, Sad, ada juga budroh ketika disimpan di air dia tumbuh apa? Toge, ya nggak sih? Nah, budroh kalau seandainya dia tidak ditanam di tempat di tanah yang cocok, maka mana ini? Faidnya akan tertahan, gitu ya. Padahal aklun asyir ini terus ngasih pengaruh, ngasih taksir supaya budroh ini tumbuh. Cuman karena dia tidak ada syarat yang terpenuhi dan juga adanya mawani, maka dia tidak tumbuh, gitu ya. Ini asli aturan falasifah. Aturan falasifah hanya illah dan ma'lul, nggak ada toba, gitu ya. Cuman ditambahkan sama Syekh Dardir dengan toba. Kata Syekh Utsam entah dari mana, gitu ya. Saya harus ditahqiq lagi. Jadi kaidah falasifah hanya ada yang namanya illah dan ma'lul. Illah memberikan ta'sir, kemudian ma'lulnya yang menjadi asarnya, gitu ya. Nggak ada namanya toba, gitu. Ini aturan falasifah. Ada illah, pertama Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan pengaruh kepada akal awal sampai namanya aklun asyir. Aklun asyir, dari aklun asyir ada namanya alam semesta, gitu ya. Atau maksudnya alam sufli, gitu ya. Dan juga alam ulwi seperti bintang-bintang dipengaruhi oleh aklun asyir. Oke. Nah, di kitab itu Toba sudah kita pahami ini, bahwasanya setiap sesuatu itu, kata falasifah, itu memiliki hakikatnya, gitu ya. Api itu membakar, air itu membuat seorang bisa tumbuh, to'am, makanan itu bisa membuat orang kenyang, gitu ya. Itu masing-masing punya tabiatuhu, hakikatuhu, gitu ya. Misalkan racun ya bisa membuat orang mati, gitu ya. Obat memberikan orang bisa misalkan bisa sembuh dari penyakitnya, gitu ya. Masing-masing punya tabiat. Tabiat ini ataupun sesuatu ini akan memberikan taksir ketika terpenuhi syaratnya dan tidak ada mawani. Seperti misalkan api, gitu ya. Api taksirnya adalah ihraq. Kapan dia memberikan taksir? Ketika api itu menyentuh sebuah benda dan bendanya nggak basah, gitu ya. Oke, itu aturan yang atau pendapat pertama, bahwasanya tab'u itu memberikan taksir. Yang kedua adalah illah, yang sebetulnya ini adalah kaidah falasifah. Tab'u itu nggak ada, gitu ya. Tab'u itu sebetulnya kembali ke illah lagi. Oke, dan ingat tadi bahwasanya pendapat ini hasil daripada illah dan ma'lul itu sebetulnya tidak dipungkiri oleh mutakallimin, gitu ya. Yang mereka pungkiri hanyalah taksirnya saja. Jadi kawan-kawan, setelah belajar ini, ketika ada orang yang menggunakan misalkan di Indo ya, katanya yang menggunakan abroj itu kan cuma artis-artis aja ya. Masalahnya gini, kita nggak tahu siapa yang mengatakan hari ini Anda akan beruntung. Kalau seandainya Aristoteles yang ngomong, saya percaya. Tapi karena bukan Aristoteles, ragu jadinya, gitu ya. Bukan karena saya tidak meyakini ketentuannya, gitu ya. Akan tetapi apa? Orangnya saya nggak tahu gimana kemampuannya, gitu ya.
Terus apakah kita nasbik al-qadar? Tidak. Ya. Terus yang berikutnya adalah al-quwa al-muda'ah, gitu ya. Yang memberikan taksir selain tabi'ah juga illah, juga al-quwa al-muda'ah atau al-qudrah al-hadisah. Contoh, sudah kita jelaskan pendapat Mu'tazilah bahwasanya Allah menciptakan qudrah hadisah kepada manusia, kepada nar dan semuanya. Kemudian dari qudrah itu muncullah sebuah perbuatan, gitu ya. Kalau manusia, kalau api berarti sifat api itu ihraq. Oke, yang ketiga adalah ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Al-quwwah al-muda'ah. Apa sih yang dimaksud dengan quwwah al-muda'ah? Al-qudrah al-hadisah. Ya, ini pendapatnya Mu'tazilah. Satu lagi. Ternyata selain ulama Asy'ariyah, ada yang berpendapat bahwasanya at-ta'sir lillahi wahdahu. Ya. Akan tetapi ma'a mulazamatun akliyatun. Apa sih yang dimaksud dengan mulazamah akliyah? Contohnya an-nar, gitu ya, dan ihraq. Pendapat keempat ini, ketika narnya itu ada al-mumasah, kemudian misalkan ya al-khashabnya goir al-muballalah, maka ada ihraq. Dilihat ya, taksirnya minallah, gitu ya. Api, kata pendapat keempat ini, 1, 2, 3, 4. Api, kata pendapat keempat, dia akan selamanya membakar. Dengan catatan, terpenuhi syaratnya. Dan tidak ada mawani. Ini pendapat keempat. Terus taksirnya dari api itu sendiri, ataukah ada kekuatan, kudrah yang diberikan oleh Allah, disimpan oleh Allah kepada api itu sendiri, kemudian dia bisa membakar, atau taksirnya minallah, taksirnya minallah. Dapat ya? Tapi ada yang namanya mulazamatun akliyah. Apa yang dimaksud mulazamah akliyah? Berarti ada pengaruh atau tadakhul kaidah akliyah yang punya kedekatan kesamaan dengan falasifah. Api, tabiahnya itu, tabiahnya ini hakikohnya membakar. Kapan? Ketika syaratnya terpenuhi dan tidak ada mawani. Maka harus membakar. Gitu ya, menurut pendapat keempat. Terus ditanya, Anda kalau gitu sesuai dong dengan pendapatnya falasifah yang mengatakan bahwasanya api bitobiatihi yu'asir. Enggak. Tapi taksirnya dari Allah. Anda juga mirip nih pendapat Anda dengan pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan api ini diberikan kudrah Allah untuk membakar. Enggak, taksir itu minallah. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan taksir itu minallah, tapi ada namanya mulazamatun akliyatun. Imam Ghazali ditanya antara air dan ihraq, alma dan ihraq. Wahai Imam Ghazali, air ketika didekatkan dengan atau ditempelkan dengan khosab membakar enggak? Enggak mungkin, kata Imam Ghazali. Taksir minallah, ya taksir minallah. Kenapa? Ini mulazamatun akliyah. Ada tadakhul kaidah akliyah, juga pendapat kaidah akliyah yang nanti akan mencari hakikatu syai', gitu ya. Api itu hakikatnya apa sih? Gitu ya. Api hakikatnya ngebakar. Yaudah, Imam Ghazali melihat
karena pendapat Imam Asy'ari ini sangat jauh gitu ya. Sangat jauh. Kenapa? Ujung-ujungnya pendapat Imam Asy'ari mengatakan semua itu sama. Api sama, hakikatnya, air itu sama hakikatnya, angin itu sama hakikatnya. Karena menurut Imam Asy'ari api itu bisa membuat kita kenyang. Bisa saja. To'am itu bisa membakar kita. Iya nggak sih? Kalau pedas. Azmi langsung Zini langsung nyamuk. Kalau pedas enggak. Maksudnya api, makanan itu bisa memiliki tabiat seperti api. Kenapa? Karena semuanya mungkin, kata Syekh Asy'ari. Maka Imam Ghazali merasa ini terlalu jauh banget dari kaidah akliyah, gitu ya. Maka Imam Ghazali berpendapat dengan pendapat yang ini. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan natijah dalam mantik. Ada 4 kaul kan? Natijah mantik. Ini kaitannya. Oke. Yuk kita baca. Waman yakul bitab'i au bil illati waman yakul min ahlid dolal kal falasifah bitab'i ay bitasiri taba, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan taba? At-tabi'ah. Apa yang dimaksud tabi'ah? Wal haqiqah, wawunya li tafsir, gitu ya. Yang dimaksudkan tabi'ah adalah haqiqah. Haqiqatu syai', haqiqatun nar itu yuhrik. Bi an yakul innal asya al-madhkurah tu'athir bi tab'iha au yakul waman yakul kan ya, au yakul kan itu ya, au yakul bil illati. Apa yang dimaksud dengan bil illah? Bi ta'siril illah, bi an yakul inna ba'dal asya illatun, Allah illah, gitu ya. Ai sababun fi wujudi syai'in, Allah menjadi sebab adanya apa? Adanya aqlul awal, gitu ya. Min ghairi an yakuna lillahi ta'ala fihi ikhtiyar. Oke, kalau misalkan Allah itu jadi illah, maka Allah tidak memiliki sifat kudrah. Allah tidak memiliki sifat iradah, itu pasti. Kalau kita mengisbatkan illah kepada Allah, maka Allah tidak memiliki apa? Kudrah. Apa yang dimaksudkan kudrah? Kemampuan untuk melakukan dan meninggalkan. Bisa ya? Coba, kalau seandainya kolam ini, kan kolam ini akan bergerak ketika tangan bergerak, gitu ya. Katakanlah ini nggak pernah berhenti. Berarti kolam itu terus bergerak ya. Dan tidak ada pilihan, gitu ya, bagi illah kecuali apa? Mempengaruhi ma'lul. Contoh tadi. Apa contoh yang dekatnya ya? Antum bilang, Ustaz, ini kan bisa dihentikan sama antum, gitu ya. Berarti udah nggak gerak lagi dong. Contohnya adalah katanya kullama wujidal illah wujidal ma'lul, gitu ya. Berarti kan ketika ada illah ada ma'lul. Mungkin nggak ada ma'lul? Nggak mungkin. Berarti nggak ada ikhtiar di sini. Maka ketika ana mengisbatkan illah, tidak ada ikhtiar bagi Allah. Kemudian wal farqu baina ta'siri tab'i. Ini ingat ya. Ini pendapatnya Syekh Dardir. Walaupun kalau kita kembali ke kitab falasifah, itu nggak ada bedanya antara toba dengan illah. Karena yang dimaksud dengan illah, satu lagi tambahannya. Karena yang dimaksudkan dengan illah itu harus ada syarat dan juga adamul mawani, gitu ya. Setiap illah itu gabungan. Illah itu adalah gabungan daripada sesuatu, syaratnya terpenuhi dan tidak ada mawani'nya. Wal farqu baina ta'siri tab'i wa ta'siril illati, wal farqu baina ta'siri at-tab'i wa ta'siril illati wa in ishtaraka fi adamil ikhtiyar. Ingat ya, kenapa dikatakan adamu ikhtiar? Karena ketika ada illah mesti ada ma'lul. Padahal kan kalau ikhtiar apa? Mesti ada dan boleh ada dan boleh tidak ada, gitu ya. Itu namanya ikhtiar. Tapi kalau ketika ada illah pasti ada ma'lul. Dan tidak mungkin ketika ada ma'lul pasti ada illah. Saling ketergantungan. Wa ini ishtaraka, ini dari min janibain ya. Wa ini ishtaraka fi adamil ikhtiyar. Nggak ada pilihan, gitu ya. Anna ta'sir bit tab'i yatawaqqafu ala wujudi syarti. Ini tawafur, terpenuhnya syarat. Wa intifa'il mani' kal ihraq.
Ihraq ini adalah apa? Asarnya binisbati linnar. Fa innahu yatawaqqaf ala syarti apa? Mumasatin nar. Ketika api menyentuh terhadap apa? Misalkan khosyab ataupun warok. Mumasatin nar li syai' al-muhraq, sesuatu yang terbakar. Wantifa'il mani'il balal. Misalkan khosyabnya tidak basah. Fi hada syai' masalan. Wa amma ta'sir wa amma at-ta'siru bil illati fala yatawaqqafu ala dzalika, tidak membutuhkan syarat dan juga tidak membutuhkan intifa mawani. Kullama wujidat al-illatu wujidal ma'lulu ka harakatil khatim. Contohnya adalah harakatil khatim. Binisbati di harakatil isbi'. Harakatul isbi' adalah illahnya, harakatil khatim adalah ma'lulnya. Walidha kana yalzam iqtiranul illati, maka harus illah itu muktarin, berbarengan dengan ma'luliha, bima'luliha. Makanya kalau orang yang mengatakan illah itu mu'assir, maka alam itu qadim, gitu ya. Alam itu qadim, alam yasbikuhul adam, karena Allah itu illah, alam itu ma'lulnya. Maka ma'lul dan illah itu harus berbarengan. Ketika berbarengan, maka karena Allahnya itu disifati dengan qidam, maka alam pun disifati dengan qidam. Alam yasbiqhul al-adam. Apa bedanya al-alam dengan Allah? Alam itu yahtaj ila mujid, kan itu ya. Allah la yahtaj ila mujid. Itu bedanya indal falasifah. Falasifah mengatakan alam itu qadim, tapi alam itu juga yahtaj ila mujid atau mukhassis. Wala yalzam iktiranu at-tabi'ah bimatbu'iha ay li takhalluf asyart au intifa'il mani'. Misalkan kalau katanya kalau toba ini ya, api. Mungkin nggak api itu nggak ngebakar? Mungkin nggak api itu nggak mengeluarkan hakikatuha? Mungkin kalau syaratnya nggak terpenuhi. Apinya jauh, kertasnya jauh, gitu ya, kan nggak ngebakar. Itu dari Syekh Dardir. Walaupun katanya ilah pun sama sebetulnya. Wujud tawafuri syurut sama intifaul mawani. Itu yang perlu kita tambih, bahwasanya atomu dan illah itu sebetulnya satu. Kalau ana melihat kaidah yang masyhur indal falasifah. Fadzaka kufrun inda ahlil millati. Qaul tadi kan itu waman yakul kan ya? Orang nih yang mengatakan bahwasanya tabi'ah itu memberikan ta'sir, illah itu memberikan ta'sir, orang itu dikatakan kufrun. Gitu ya? Fadzaka kufrun. Kufrun itu perbuatan ataupun sifat ataukah sebentar. Kufrun itu adalah wasfun, gitu ya. Sedangkan yang kita ingin tuju, fadzaka adalah man yakul bidzalika, gitu ya. Fadzakanya fadzaka man, gitu ya. Yakul bidzalika. Harusnya apa? Kufrun atau kafir? Kafirun, karena ana menghukumi man, gitu ya. Wadzaka man yakul bidzalika kafirun. Makanya kufrunnya harus dikasih apa? Dikasih ada yang dimahdzub, apa? Dzu. Fadzaka dzu kufrin, atau dzikrul masdar wa urida bihi isim fa'il, gitu ya. Fadzaka kufrun. Orang yang mengatakan seperti itu dzu kufrin ataupun kafirun. Dzikrul masdar wa urida bihi ismin fa'il. Inda ahlil millati. Ahlil millah bisa dikatakan din katanya, bisa juga dikatakan syariat, gitu ya. Tergantung sisi yang dibahas. Maka fadzaka alqail, kan itu ya. Karena kita membahasnya waman yakul kufrun aika kafirun. Ayatnya di sini ditafsir kan ya? Tafsirnya tadi dzikrul masdar wa urida bihi ismun fa'il, atau ada yang mahdzuf dzu kufrin, gitu ya. Boleh juga wa yasihu ruju'u ismil isyarati lil qaul al mafhum min yakul. Boleh juga. Ini pandangan kedua, enggak usah dibaca ya. Itu cukup untuk menerjemahkan fadzaka kufrun inda ahlil millah.
Al-millah itu millatul Islam. Al-millah itu maknanya bisa din, bisa juga syariat gitu ya. Tergantung apa? Tergantung ta'biratnya. Kemudian waman yakul bil quwwatil muda'ati, ada ya paling bawah wa'lam itu udah penjelasan yang Anda tadi jelaskan. Waman yakul min ahli az-zaig. Az-zaig adalah man yamil anil haq. Berarti apa? Orang yang sesat gitu ya. Yang melenceng dari yang hak itu zaig. Mala anil haq. Man min ahlil haq. Inna hadhil umur al-adiyata tu'assir. Apa yang dimaksudkan umur al-adiyah? Api. Ini memberikan taksir gitu ya. Memberikan pengaruh. Air itu memberikan pengaruh. Tapi bukan dari taksir Allah, tapi dengan wasitoh. Wasitohnya apa? Bil quwwatil muda'ah, kekuatan yang dititipkan. Apa sih yang dimaksudkan bil quwwatil muda'ah? Biwasitoti kuwatin, kan itu ya? Auda'ah Allah, yang diciptakan. Auda'ah di sini diciptakan, walaupun maknanya dititipkan kan ya? Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-umur al-adiyah tersebut, di dalam api misalkan, di dalam air misalkan, gitu ya. Kama, contohnya, annal abda yu'assir bi qudratihi al-hadisati. Mafhum ya? Udah biasa tuh, qudrah al-hadisah. Allati khalaqaha, Allah Subhanahu wa taala. Qudrah hadisah yang diciptakan oleh Allah. Fihi. Iya, misalkan melakukan gerakan, memilih untuk bergerak, memilih untuk diam, gitu ya. Fannaru juga, api. Tu'assir bi quwwatin, dengan sebuah kekuatan, tokoh allati khalaqahallahu, ataupun khalaqahallahu, yang diciptakan oleh Allah, fiha, di dalam api. Wa kadza al-baqi, dan hal yang lainnya. Fadzaka bid'iyun, yang sudah dijelaskan tadi pendapatnya Mu'tazilah ini kan ya, itu bid'ah. Fadzaka al-qail ya, bid'iyun, nisbatun lil bid'ah, khilafus sunnah. Dzu bid'in kan itu ya, dzu bid'iyyin li'annahu lam yatamasak bi sunnatis salaf as-salih allati akhaduha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa bikafir ala sahih, yang sudah dijelaskan tadi lima taqaddam, yang dijelaskannya sebelumnya ya, bahwasanya mereka itu sebetulnya tidak yaltazim bi syirkin, kan itu ya, mereka tidak menyatakan Allah itu punya tandingan, dan mereka juga tidak menyatakan, tidak membolehkan kita menyembah kepada selain Allah. Wa idza kana bid'iyan fa, gitu ya, fa-nya tafri. Kalau seandainya pendapat ini bid'ah, maka apa? Fala taltafit, jangan melihat ke sana, jangan mengambil pendapat tersebut. Fala taltafit li qauli apa? Li qauli hadal qail. Bal yajibu al-i'rad. Harus kita tinggalkan. Terus pendapat Imam Ghazali yang mana? Fa'in kulta, gitu ya. Yang bawahnya. Fa'in kulta inna ba'do ahli as-sunnah Asy'ariyah qala bitaksir. Ingat, bitaksir di sini maksudnya apa? Qala bil mulazamatil aqliyah, gitu ya. Yang dimaksud dengan bitaksir di sini apa? Bil mulazamatil aqliyah. Qala bitaksir. Sebentar. Qala bitaksir, taksirnya adalah apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, biwasitatil quwwah, ini yang dimaksud. Yang dimaksud biwasitatil quwwah adalah apa? Dengan mulazamah aqliyah, gitu ya. Karena Imam Ghazali mengatakan taksirnya minallahi taala. Wa rajjahahu al-Imam al-Ghazali wal Imam as-Subki, juga katanya Imam Haramain fi akhiri kalamihi. Kama naqalahu as-Suyuti. Fa kaifa yakunul qail bihi bid'iyan wa fi kufrihi qaulan. Fa kaifa yakunu al-qail bihi bid'iyan wa fi kufrihi qaulan. Bagaimana seakan-akan ada yang mengatakan itu Ahlussunnah juga mengatakan taksir, gitu ya. Mengatakan apa? Taksirnya biwasitatil quwwah. Terus Anda menisbatkan sebagaimana kepada Mu'tazilah bid'ah, juga kepada Ahlussunnah ini, kepada Imam Ghazali bahkan. Terus menisbatkan kufrun juga dong. Ya. Kul tuh jawabannya. Ma'nal qaul bitaksir bil quwwah, yang diinginkan oleh Imam Ghazali dan juga Imam Subki, inda ba'di a'immatina annallaha ta'ala
huwal mu'assir. Tetap yang memberikan ta'sir adalah Allah, gitu ya. Wal fa'il. Apa fa'ilnya di sini? Al-mujid, gitu ya. Al-khaliq. Bisa babi tilkal quwwah allati khalaqahallahu ta'ala fi tilkal asya. Kalimat bisa babi di sini apa? Bukan menurut pendapat Mu'tazilah, tapi apa? Mulazamatun aqliyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, gitu ya. Ketika api ini ditempelkan dengan kertas dan kertasnya tidak basah, mengatakan apa? Lazima luzuman aklian, api itu membakar. Itu maksudnya. Oke. Fatasir indahu lillah wahdahu wa in kana biwasitati tilkal quwwah. Bisa ya? Quwwah di sini bukan berarti Allah mengkhalaqal quwwah kepada api, kemudian api itu membakar dengan sendirinya membakar, enggak. Wa amma al-qadariyatu. Siapa qadariyah? Mu'tazilah, gitu ya. Fayansibuna ta'sir di tilkal asya. Ini untuk membedakannya, gitu ya. Sebelum ke sini disimpulkan. Kita simpulkan ya. Ini kembali nih. Anak ulang lagi ininya. Oke. Syekh Asy'ari at-ta'sir lillah, gitu ya. Kemudian al-ima al-hujjah, maksudnya Imam Ghazali, gitu ya. At-ta'sir lillah. Terus al-qadariyah, siapa qadariyah? Al-Mu'tazilah. At-ta'sir apa? Bi quwwatin muda'atin, gitu ya. Terus satu lagi apa? Al-falasifah at-ta'sir bit-tab'i, menurut kitab ya, bit-tab'i wal awil al-illah. Sekarang yang akan membedakan adalah mulazamatun aqliyahnya. Di sini mulazamatun adiyah. Maksudnya mulazamatun adiyah apa? Yumkin takhallufuhu, gitu ya. Ini mulazamatun adiyah. Karena ketika Anda melihat di dalam kehidupan sehari-hari, setiap Anda melihat api mengenai kertas, ngebakar terus, gitu ya. Cuman menurut akidah saya, kaidah akliyah saya mengatakan api ini bukan penyebab, api ini nggak memberikan ta'sir, tapi Allah. Maka mulazamahnya adiyah. Ketika Allah yang memberikan ta'sir, maka api ini bisa jadi nggak ngebakar, walaupun terpenuhi syaratnya dan nggak ada mani, gitu ya. Maka ini mulazamahnya adiyah. Pendapat kedua, mulazamahnya akliyah. Misalkan di sini an-nar ya, an-nar dan ihraq, gitu ya. Ini mulazamahnya akliyah. Ini mulazamahnya akliyah. Ana sempat salah di sini ngejelasin dulu. Mulazamahnya akliyah. Ini mulazamahnya jelas dong, apalagi ini. Ya, mulazamahnya akliyah. Lazim kaulnya Imam Ghazali. Ilmu zodiak gimana? Akliyah mulazamahnya. Lazim kaulnya ya. Ana nggak tahu Imam Ghazali mengatakan hal itu atau enggak. Tapi lazim kaulnya ya. Ini yang membedakan antara Imam Asy'ari, Imam Ghazali, Qadariyah, falasifah. Mulazamahnya akliyah. Ini yang membedakannya. Berarti antara Imam Ghazali dan Syekh punya kesamaan dan punya perbedaan. Antara Syekh dengan yang kedua ini beda semua, gitu ya. Antara Imam Ghazali dengan Qadariyah dan falasifah punya kesamaan mulazamah akliyah, gitu ya. Kawan-kawan nanti kalau masuk ke Muzakarah Sulam, ini masuk ketika berbicara natijah.
Nah, jadi kan kita enak gitu ya. Ketika melihat falasifah, al-alam qadim, kita nggak sembarangan mengkafirkan, gitu ya. Karena katanya kita sudah mengetahui bahwasanya falasifah mengatakan taksir itu minallah enggak? Pada ujungnya, pada akhirnya minallah. Anda bilang kan tadi Allah itu illah, gitu ya. Illah itu apa? Al-mu'assir, gitu ya. Mu'assir terhadap apa? Al-aqlu al-awwal. Berarti semua ulama, gitu ya, dari mulai A sampai Z, gitu ya. Kecuali apalagi yang Jabariyah ya. Parah banget Jabariyah mah, gitu ya. Semua ulama termasuk falasifah, taksir itu kembali ke Allah. Bahaya nggak kalau kita mengkafirkan falasifah dan kita mengkolid, gitu ya. Barang siapa yang mengkafirkan orang, kalau salah jadi apa? Balik ke kita kan kufrunnya, gitu ya. Makanya kita hati-hati. Ya kan ya? Ketika Anda mengkafirkan seseorang, katanya maka kalau misalkan salah, nggak tepat, maka apa? Tuduhan itu kembali ke Anda. Gitu ya. Termasuk falasifah, taksirnya kepada Allah juga, gitu ya. Walaupun taksirnya di sini. Masalahnya di mana falasifah? Kalau falasifah mengisbatkan illah terhadap Allah, Allah tidak disifati dengan kudroh, tidak disifati dengan iradah. Tapi kalau kita meneliti lagi, kata ulama-ulama mutakalimun dan asy'ariyah, falasifah juga punya mustalah kudroh, punya mustalah iradah. Masalahnya kalau tidak ada kudroh dan tidak ada iradah, kalau hanya ada illah dan ma'lul, maka tidak ada yang namanya mu'jizat. Iya nggak sih? Dengan ta'rif kita, gitu ya. Ta'rif kita yang mu'jizat amrun khariqun lil adah. Kalau menurut falasifah ada nggak amrun khariqun lil adah? Menurut versi kita nggak ada. Cuman katanya falasifah juga mengisbatkan mujizat buat Rasul, tapi dengan mustalah lain dan dengan makna lain, gitu. Jadi kita ketika belajar ini berarti sudah mulai berhati-hati, gitu ya. Ketika ada misalkan ngaji di mana ini falasifah ini kafir, dolal, gitu ya. Udah diam aja. Kita sebagai thalib kan itu ya. Oh, menurut pendapat, bahkan beliau bilang ahli apa? Jelas banget loh bahasanya. Kufrun, gitu ya. Apa di sini kalimatnya? Ahli dolal, min ahli dolal kal falasifah. Terkadang para ulama itu ketika menulis itu dilihat dari sisi, terkadang sisi siasahnya, gitu. Seperti imam-imam ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Kalamullah itu makhluk atau apa? Atau sifatullah, al-qadimah, kan itu ya? Sebagian ulama mengatakan apa? Makhluk, gitu ya. Al-Quran ini makhluk. Tapi Imam Ahmad gimana bilangnya? Lah, ada sebagian yang harus terus terang, ada sebagian yang boleh mencari hilah. Seperti misalkan ulama-ulama kita ketika menulis, misalkan di zaman itu zamannya Mu'tazilah, gitu ya. Zamannya falasifah. Mungkin nggak kita mengatakan taksir itu lillahi ta'ala? Akan dipenggal, gitu ya. Karena zamannya falasifah misalkan. Maka mereka apa? Misalkan zamannya Syekh Dardir. Ahlus Sunnah sudah nyebar. Kalau bilang Syekh Dardir taksir itu adalah illah, pasti minimal dijauhi, gitu ya. Padahal Syekh Dardir punya ilmu yang sangat luas. Tidak akan melahirkan yang namanya Syekh Syibai. Syekh apa lagi? Syekh Desuki, gitu ya. Syekh siapa lagi? Syekh Sawi, yang keren-keren, gitu ya. Kalau seandainya Syekh Dardir mengeluarkan pendapatnya ataupun ijtihadnya bahwasanya Allah itu illah, kan bahaya ya. Makanya di kitab kayak gini, gitu ya. Kita nggak bisa memastikan bahwa Syekh Dardir ini mengatakan kalam yang ini, gitu ya. Langsung kita lihat siasahnya seperti apa dan kondisinya seperti apa. Ditarik, kita sebagai thalibul ilmi hanya mengatakan kayak gini. Jangan bilang ini kafir, nggak usah, gitu ya. Terus kita milih yang mana dong, Ustaz? Kata Zen, gitu ya. Kita milihnya apa? Kata Dr. Jamal, selalu ingat anak itu, sawadul a'zam, kata gitu. Pilih yang pendapat ulama yang paling banyak. Yang mana? Asy'ariyah, gitu ya. Dah, itu i'tiqad kita. Cuman masalah nggak sih kalau kita menggunakan i'tiqad di amal, i'tiqad Asy'ariyah? Kata Zen, batinan sama zahiran kita tuh majbur. Ngapain kita sholat, ya nggak sih? Ya nggak? Ngapain kita belajar, gitu? Karena kita majbur, misalkan nggak bisa-bisa, kan itu ya. Tapi kalau gunakan pendapatnya falasifah, tumbuhan itu nggak bakalan tumbuh kecuali apa? Disiram. Ada apa? Mu'iddatnya, gitu ya. Kita nggak bakalan bisa kalau nggak belajar. Mendingan mana kita gunakan? Dalam kehidupan sehari-hari, gunakan falasifah. Tapi i'tiqadnya
Asy'ariyah bahaya kalau itikadnya falasifah, nanti dikafirkan sama guru kita, gitu ya. Itikadnya Asy'ariyah bahwa taksir itu minallah, cuman amal di mana? Falasifah, gitu ya. Supaya kita tetap gitu ya. Ada namanya optimis gitu ya. Kenapa antum kok nggak bisa sih? Ya karena saya belum punya syarat-syaratnya, gitu ya. Terus ketika punya syarat-syaratnya nggak bisa, boleh jadi ada mawani, kan itu ya. Nah kalau gitu kita akan terus berkembang, gitu ya. Itu pesannya katanya. Pesannya kalau amal gunakan falasifah, kalau i'tiqad gunakan Asy'ariyah. Biar kita nggak bilang ya udahlah nggak usah sholat kalau gitu, orang ujung-ujungnya juga sholat kita itu digerakkan oleh Allah, irodahnya digerakkan oleh Allah, niatnya, kudrohnya juga digerakkan oleh Allah, semuanya gitu ya. Terakhir nih anak tanya, kira-kira ketika anak nanya Mu'tazilah, yang menggerakkan spidol ini tangan ana atau Allah? Zahiran ya. Ataupun antum ketika menggerakkan atau diri kita sendiri ya enaknya. Ketika menggerakkan tangan, ada nggak sih perasaan bahwa Allah itu menggerakkan? Nggak ada kan ya? Ada nggak sih perasaan bahwasanya irodah yang ada di ana untuk menggerakkan spidol ini Allah yang menggerakkan? Kan nggak ada ya. Zahirnya itu kita sendiri, gitu kan ya? Itu semuanya sepakat. Zahirnya kita sendiri. Cuma nanti kembali ke akidah, kembali ke kaidah akliyah, semuanya akan bertabrakan. Sesuai dengan apa? I'tiqadnya, gitu ya. Jam berapa, Fahmi? Masih ada berapa ini lagi? Asik, suka. Pada ketawa. 40 menit lagi kan? Ada yang lebih keren loh sekarang. Cerita dulu. 19 menit. Oh ya, bentar lagi ya. Tamam. 40 menit lagi kan? 40 menit? Ih, kita kemarin 14 menit lagi. Oke. Pertanyaannya berarti udah ya. Ketika kita sekarang udah nggak aneh lagi nih bicara tentang perbintangan ataupun zodiak. Terus ketika tadi wama romaita idromaita walakinallahu roma gitu ya. Kan nggak mungkin kita mengatakan Allah yang melempar melempar dengan tangan kita ini Allah yang melempar, kan nggak mungkin ya. Harus ditakwil gitu ya. Harus ditakwil. Terus ketika yadullah fauqa aidihim, itu gimana cara memahaminya? Ini berbeda lagi pembahasannya gitu ya. Yadullah fauqa aidihim. Oke. Tambah 10 menit lagi. Ini kan udah nih. Oke. Yadu Zaidin gitu ya. Apa sih maknanya? Yad al-yad gitu ya. Al-jismu al-ma'ruf. Katanya kalau susah menerjemahkan, udah al-jismu al-ma'ruf. Apa sih sama al-jirmu al-masyhur? Kan itu ya, al-ma'ruf gitu ya. Al-yad al-jismu al-ma'ruf. Punya sifat berarti kan ya tahayyas dan seterusnya. Membutuhkan membutuhkan tempat dan seterusnya. Terus yadullah. Gitu ya. Yadullah. Mungkin gak sih tangan? Kita kan udah ngebahas bahwasanya Allah itu yukhalif lil hawadis, kan itu ya. Terus Allah itu apa? Tidak disifati dengan kamutasil. Terus kita manakan apa? Katanya ini nahmiluha. Misalkan kalau ini kalimat gitu ya, nahmiluha ala haqiqatiha. Karena setiap lafaz di dalam bahasa Arab itu punya hakikoh gitu ya. Yadullah. Ini mungkin gak ana maknakan ala haqiqatiha gitu ya? Gak mungkin. Maka nasrifuha
Kalau yadun itu kalimat ya. Nasrifuha an haqiqatiha. Kenapa demikian? Padahal di dalam bahasa Arab al-aslu fil lafzi itu haqiqah. Kan itu ya? Selama apa? Selama tidak ada alamat yang memalingkannya. Seperti al-asad. Kalau ra'aitu asad yakhtub alal mimbar kan gak mungkin anak-anakan haqiqah, kan gitu ya? Harus nasrifuha an haqiqatiha. Kemudian setelah nasrifuha an haqiqatiha, ra'aitul asad yakhtubu alal mimbar, anak-anakan apa? Rajulun khatib yang syuja, gitu ya? Khatib yang syuja. Berarti anak maknakan sesuai dengan makna-makna majaz yang masyhur indal Arab. Gitu ya? Oke. Sekarang yadullah nasrifuha an haqiqatiha. Kan itu ya? Ila kan? Nasrifuha an haqiqatiha ila ma'nan. Maknanya ini yu'ayyin atau la yu'ayyin gitu. Ditayin atau enggak? Kalau saya enggak tahu ya ini ana-ma'anakan dengan makna ila ma'nan, maknanya apa? Lawan hakikoh, majazi kan? Oke, atau takwil nanti bahasanya gitu ya. Maknanya majazi. Terus kalau tidak ditakyin itu namanya at-tafwid. Saya menyerahkan maknanya makna lugo ya. Maknanya makna yang sesuai dengan bahasa Arab, nggak sembarangan makna gitu ya. Yang punya alaqah. Cuman saya nggak tahu mana yang benar. Sebagai seorang mujtahid di dalam akidah, kalau salah apa kemarin? Yukhti wa ya'sam, kan itu ya. Daripada saya salah, gitu ya. Mendingan saya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Ana tetap melakukan proses pertama, nasrifuha an haqiqatiha. Ana nggak mungkin maknakan yad ini adalah jismun yang ma'ruf, tangan, gitu ya. Nggak mungkin. Terus ya udah, berarti harus dipindahkan ke makna majazi. Terus ana tentukan nggak maknanya? Kalau nggak ana tentukan, bahasanya tafwid. Kenapa nggak menentukan? Karena saya nggak tahu. Kod boleh jadi yad ini bimakna rahmah, bimakna karim, kan itu ya. Ketika apa? Yadullah maglulah. Wa qalatil yahud ya. Yadullah maglulatun, gitu ya. Terus apa? Walu sebelumnya apa? Wa qalatil yahud. Anda enggak mungkin ngarang nih. Gulat. Iya. Terus bal yadahu mabsutatan. Itu kan ya, bal yadahu mabsutatan. Coba kita lihat. Yadullah fawqa aydihim. Bal yadahu mabsutatan. Mabsutatan. Oke. Kalau nggak ditakyin, kenapa nggak ditakyin? Karena saya tidak tahu pastinya, gitu ya. Cara seperti ini aslam. Kenapa aslam? Karena apa? Karena mereka meninggalkan sesuatu yang masykuk. Saya nggak tahu. Saya harus berijtihad. Dan ijtihad saya belum tentu benar. Makanya dikatakan aslam. Lebih selamat. Ya. Dan ini thariqah as-salaf. Thariqah itu salaf. Salafnya kapan ya? Itu ana belum tahu. Salafnya sejak kapan ya, gitu ya. Nah, yang kedua yu'ayyin. Mereka diberikan adawat lugawiyah, paham ahlul Arab, tabi'atuhum, bagaimana ketika hakiko dan bagaimana ketika majaz, alaqohnya apa? Misalkan yadullah fawqa aydihim dimanakan apa? Quwwatullah atau nasrullah, gitu ya. Ini berarti kan kalau ini nggak nambah ilmu, ya nggak sih? Nggak nambah ziyadatul ma'rifat. Kalau ini nambah ziyadatul ma'rifat. Makanya ditambah di sini apa? A'lam. A'lam di sini bukan berarti ulama yang ini lebih alim daripada ulama salaf, enggak. Tapi apa? Ada di sini apa? Ziyadatul ilm katanya. Ilm di sini ma'rifat ya, bukan ilmin yakini, enggak.
Ziyadatul ma'rifat. Makanya di sini a'lam, bukan berarti ini lebih alim daripada ulama salaf, enggak. Keduanya lagi ahkam. Kenapa ahkam? Karena di masa ini, di masa ulama-ulama ini sudah banyak syubhat. Ada yang namanya ketika mengatakan yadullah jismun ka atau yadun kayadina. Ka yadina. Ini apa? Mujassimah. Al-Mujassimah. Kenapa mereka mengatakan yadun kayadina? Karena ini ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Dan ini bahasa Arab. Kalau nggak Anda maknakan, berarti apa? Anda sudah meniadakan ataupun adanya lafadz ini abas. Karena nggak ada maknanya. Saya maknakan. Mereka berusaha untuk apa? Tanzih juga. Cuman kemampuan mereka sampai di sana, gitu ya. Tidak melihat sisi akidahnya. Terus ada lagi yang lebih sisi lain gitu ya. Kalau saya maknakan yadunnya kayadina berarti ana menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti apa? La, dia mengatakan la makna laha. La makna laha. Ini namanya apa? Al-Mu'attilah. Ta'til, meniadakan makna daripada lafaz yadullah, gitu ya. Ini di masa ulama yang ini, bukan di masa ulama salaf. Ulama salaf selesai, aman gitu ya, nggak ada perdebatan dan nggak ada masalah. Ataupun ada tapi tidak menyebar, tertekan. Misalkan ada Sayyidina Umar, ketahuan ngomong langsung ditebas. Kalau seandainya Imam Asy'ari hidup di masa Sayyidina Umar katanya, pasti ditebas. Aneh-aneh aja kan? Ada namanya ikhtiar gitu. Pasti ditebas dengan mendatangkan musola baru ya, katanya pasti ditebas, pasti dipenggal gitu. Ada Imam Asy'ari di masa Sayyidina Umar pasti dipenggal. Imam Asy'ari kapan adanya? Setelah Mu'tazilah yang lebih parah kan gitu ya. Jadi ketika ada bahasa Imam Asy'ari lebih diterima oleh Ahlussunnah gitu ya, maka nggak dipenggal. Coba kalau Imam Asy'ari ada di masa Sayyidina Umar, ini mendatangkan masalah-masalah yang aneh-aneh aja, udah gitu. Daripada memberikan syubhat kan gitu ya. Nah, makanya pendapat yang ini ketika mentakyin, beristihad, menentukan makna, ini ahkam. Karena apa? Daf'u syubhat. Berarti ahkam di sini ini lebih lebih kuat, lebih cocok untuk yang ini. Berarti ini enggak ahkam dong, enggak. Karena ini fi waqtihi. Waktu yang cocok ataupun cara yang cocok di masanya adalah dengan mentakwil atau mentakyin atau yu'ayyin lafadz sesuai dengan makna lughatul arabiyahnya. Ketika Anda tanya tadi, diingat ya yang di sini. La yu'ayyin makna, tapi lahu maknan kan ya? Maknanya apa? Makna lughatul arabiyah. Cuman saya nggak bisa menentukan yang mana yang betul. Gitu ya? Itu yang dimaksud dengan tafwid. Mereka di otak mereka ada ma'ani yad. Majaznya. Cuman mereka nggak mau menentukan satu, enggak, gitu ya. Jangan bilang ketika tafwid itu la makna lahu, enggak. Mereka mengatakan ada maknanya juga masyhur dan ma'ani daripada lughatun arabiyah, ma'ani majazi daripada lughatun arabiyah, tapi saya nggak menentukan, gitu ya. Itu bedanya. Yang ini yu'ayyin, milih salah satu di antara ma'ani untuk majaz daripada yad. Contoh yang lebih kuat di sini itu adalah kuat atau nasrun minallah, itu nasrullah itu ada di dalam jamaah. Yadullah fauqa aidihim. Kalau di sini bal yadahu kuatullah kan nggak cocok. Karena berbicara tentang miskin gitu ya. Fakir, Allah itu fakir gitu ya. Terus di sini apa? Bal yadahu mabsut. Di sini apa berarti? Allah itu karim, yu'ti man yasha gitu ya. Sesuai dengan maknanya. Nah, ini pembahasan nanti di dars berikutnya ketika aplikasi daripada dua hal gitu ya. Berapa menit lagi? Terakhir nih. Walaupun Ana pun belum dapat gitu ya, belum dapat caranya karena Syekh Husam bilang udah cari sendiri gitu ya. Cuman kita punya formulanya.
Ketika ana berbicara tentang Asmaul Husna, gitu ya. Al-Asma Al-Husna itu terkadang dia itu sifat salbiah saja. Jadi Asmaul Husna ini memiliki sifat salbiah ataupun dia sifatul kamal. Yang dimaksud dengan sifatul kamal adalah sifat al-ma'ani yang besok kita jelaskan, gitu ya. Contohnya Allah disifati dengan hakim, gitu ya. Apakah sifat makna nama hakim ini masuk kepada sifat salbiyah di dalamnya ataukah sifat ma'ani, gitu ya. Allah disifati dengan karim, namanya karim, gitu ya, ataupun namanya rahim. Rahim sama karim itu berkaitan dengan kudrah dan iradah. Maka rahim sama karim itu adanya di sifat ma'ani, gitu ya. Maka sifat nama-nama Asmaul Husna katanya kalau sudah kita kuatkan di sifat ma'aninya dan sifat salbiyahnya, mentafsirkan Asmaul Husna itu lebih mudah lagi. Itu di sini wahwal jamil fahuwal jalil wal jamilu wal wali wa tahirul qudusu war rabbul ali, itu ya. Munazzahun anil hululi wal jiha wattisali wal fisal wasafahi, ya. Itu semuanya aplikasi dari sifat salbiyah dan ternyata di dalamnya juga ada sifat ma'ani juga, gitu ya. Oke. Terus di akhirnya pembahasan yang ini, setelah safa ini pembahasannya tentang takwil, gitu ya. Takwil lafad-lafad yang yuhim tajsim ataupun tidak mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang lama di mana ya? Tentang ta'aluk nanti. Ta'aluk kudrah apa? Ta'aluk ilmu apa? Ta'aluk kalam apa? Yang selainnya udah insyaallah. Nubuat anak gak terlalu lama nanti ngejelasinnya. Ini karena masail-masail yang sering banget dijelaskan dan bingung. Masih bingung yang ini ya? Tamam. Udah, kita tutup dengan cara Allahumma sholli